Kota Metro hingga saat ini belum bebas dari kemiskinan. Hingga tahun 2024, angka kemiskinan dilansir mencapai 6,78%. Pemerintah berjanji akan lebih optimal menekan angka kemiskinan kepada wakil rakyat setempat. Potret kemiskinan belum bisa dihengkang dari bumi sewawai. Pemerintah setempat melansir angka kemiskinan tahun 2024 masih pada kisaran 6,78% dari jumlah penduduk. Jika dikuantitatifkan, dari sekitar 180.000 jiwa penduduk kota Metro, 12.000 diantaranya masih tergolong miskin. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso saat di gedung Dewan beberapa waktu lalu membenarkan hal ini. Bambang mengaku prihatin dengan kondisi ini. Meski begitu, Bambang menegaskan angka ini sebenarnya telah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2023, angka kemiskinan di bumi sewawai ditegaskan Bambang mencapai angka 7,28%. Angka ini menurut Bambang bahkan sudah lebih baik jika dibandingkan dengan capaian provinsi maupun secara nasional dalam menekan tingkat kemiskinan. Capaian penekanan angka kemiskinan ini merupakan hasil upaya pemerintah dan semua pihak. Pemerintah kota sendiri ditegaskan Bambang telah melakukan strategi multidimensi dalam menekan tingkat kemiskinan. Salah satu strategi yang ditempuh adalah melalui program pengurangan pengeluaran masyarakat miskin terarah yang meliputi program Keluarga Harapan, PKH, bantuan sosial kesehatan, bantuan sosial ketenagakerjaan, bantuan sosial pangan, dan sembako. Langkah lainnya yang ditempuh Pemkot Metro ditegaskan Bambang, pihaknya terus mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dengan sejumlah langkah, mulai dari perluasan dan peningkatan akses dan kompetisi tenaga kerja, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, dan ekonomi kreatif, serta menarik investasi dan mengendalikan inflasi. Bambang melanjutkan langkah lainnya adalah dengan mengurangi kantong-kantong kemiskinan dengan memperluas akses dan peningkatan infrastruktur. Langkah ini diyakini Bambang untuk mengurangi disparitas antara wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penyediaan kebutuhan infrastruktur pasar. Dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Metro yang pada hari ini memiliki terkait dengan tingkat Kota Metro dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kota Metro dan telah dapat difungsikan kembali. Demikian pula untuk program prioritas penurunan stunting, kematian ibu terhadap penyampaian LKPJ oleh Kota Metro
tahun anggaran 2024. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan telah selesainya jawaban Saudara Wali Kota Metro tadi, maka dengan demikian selesailah sudah acara rapat paripurna DPRD Kota Metro pada hari ini. Dan sebelum rapat ini ditutup, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib dan Fraksi Kebangkitan Bangsa terhadap penyampaian laporan Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Wasis Riyadi SOS MH yang telah menyampaikan pandangan umum untuk mewakili 6 fraksi yang ada di DPRD Kota Metro. Sidang Dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro, maka rapat paripurna segera kita lanjutkan dengan agenda kedua, yaitu jawaban Wali Kota Metro atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro. Untuk itu, kita akan skor 10 menit untuk Pak Wali Kota menyiapkan jawaban atau tanggapan dari kawan-kawan fraksi yang berada di DPRD Kota Metro. representasi dari fraksi-fraksi DPRD Kota Metro. Demikian Kebangkitan Bangsa, Ketua Haji Wahid Asy'ari, Sarjana Pendidikan Islam. Urusan pemerintahan kami menyerahkan kepada anggota Pansus Pembahasan. Yang terhormat pimpinan dan anggota serta capaian sanitasi kota berbasis masyarakat STBM nasional menuju kota mikro cerdas atau smart city. Rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Metro yang pada hari ini memiliki 2 agenda. Yang pertama, 1. Pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian LKPJ Wali Kota Metro tahun anggaran 2024. Yang kedua, jawaban Wali Kota Metro atas pandangan umum fraksi-fraksi. Selanjutnya, sebelum membuka rapat paripurna pada hari ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota Metro, anggota Forkopimda, Saudara Sekda, Kepala OPD, serta seluruh undangan sekalian yang berkenan hadir di ruang rapat paripurna pada hari ini. Semoga semua yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, rapat paripurna hari ini dihadiri 20 anggota dari 25 anggota Dewan. Dengan demikian, quorum terpenuhi dan rapat paripurna DPRD Kota Metro dapat dilanjutkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Metro Kamis 17 April 2025, rapat keempat masa sidang ke-1 tahun sidang 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang terhormat yang kami hormati, setelah rapat dibuka sesuai dengan data tertib, maka terlebih dahulu akan dibacakan surat masuk yang ada kaitannya dengan rapat paripurna pada hari ini. Baik, berhubung tidak ada surat masuk, maka rapat paripurna hari ini segera kita lanjutkan. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah kita maklumi bahwa pada tanggal 14 April 2025 yang lalu, Saudara Wali Kota telah menyampaikan LKPJ Wali Kota Metro tahun anggaran 2024.
Untuk itu, dalam agenda pertama rapat paripurna pada hari ini, maka kita akan mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro sehubungan dengan penyampaian LKPJ Wali Kota Metro tahun anggaran 2024 tersebut. Dan berdasarkan kesepakatan fraksi-fraksi DPRD Kota Metro, maka pandangan umum fraksi ini akan disampaikan secara kolektif oleh perwakilan fraksi-fraksi DPRD Kota Metro. Untuk itu, kepada anggota Dewan yang mewakili 6 fraksi DPRD Kota Metro, kami persilakan. Dan fraksi Kebangkitan Bangsa terhadap penyampaian laporan dan salam sejahtera. Tapi pun yang terhormat pimpinan dan anggota Forkopimda Kota Metro, yang kami hormati Kota Metro, para staf ahli, para kepala bagian, kepala instansi vertikal yang kami hormati. Perintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyampaian LKPJ kepala daerah dimaksudkan sebagai wahana untuk menilai dan memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga ke depannya berjalan roda pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hadirin peserta rapat yang kami hormati, KMC. Setelah memaparkan strategi yang ditempuh, Bambang menegaskan akan menjadikan catatan penting bagi pihaknya dalam mengentaskan kemiskinan pada masa mendatang. Hal ini ditegaskan Bambang agar pengurangan angka kemiskinan dapat ditekan secara lebih signifikan pada masa mendatang. Namun demikian, Bambang menegaskan pihaknya sejauh ini masih menjadikan pengangguran terbuka sebagai sebuah tantangan yang harus dihadapi. Kondisi ini ditenggarai Bambang disebabkan oleh sejumlah faktor, mulai dari dinamika pasar kerja, masuknya lulusan baru, terbatasnya lapangan kerja, serta minimnya sektor industri yang berkontribusi pada tingginya angka pengangguran. Selain menegaskan komitmen mengatasi hal ini, Bambang mengajak semua pihak agar dapat bersama-sama bahu-membahu mencari solusi menghadapi tantangan ini. Penegasan Wali Kota Metro ini mengemuka setelah fraksi-fraksi di DPRD setempat beberapa waktu lalu mendorong pihak eksekutif lebih serius menangani kemiskinan dan pengangguran. Juru bicara fraksi Wasis Riyadi pada paripurna pandangan fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban Wali Kota Metro bahkan meminta pihak pemerintah memaksimalkan pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan di Kota Metro pada tahun 2024 menurut Wasis masih terlalu besar. Terlebih, Kota Metro merupakan kota yang tergolong kecil yang jumlah penduduknya hanya 180.000 lebih. Wasis mendesak agar wali kota dapat menekan kemiskinan yang signifikan pada masa mendatang. Hal ini menurut Wasis merupakan hal penting mengingat program pengentasan kemiskinan merupakan bidang yang termaktub dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Wasis bahkan menilai tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Metro perlu ditangani secara serius. Selain menyayangkan kondisi ini, Wasis bahkan menenggarai tingginya tingkat pengangguran terbuka lebih dikarenakan belum efektifnya program pemerintah daerah dan pusat dalam menangani hal ini. Wasis meminta pihak eksekutif dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif mengatasi pengangguran terbuka pada masa mendatang. Salam kebajikan. Tadi pun telah disampaikan oleh seluruh fraksi di DPRD. Pandangan tersebut merupakan wujud perhatian sekaligus bentuk evaluasi konstruktif yang sangat kami hargai. Kami meyakini masukan-masukan dari DPRD akan menjadi bekal berharga bagi kami dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan serta mendorong akselerasi pembangunan di Kota Metro ke arah yang lebih baik dan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kota Metro atas dukungannya, komitmen, serta perhatian yang telah diberikan selama ini dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor. Dukungan dan komitmen ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik dan lebih optimal ke depannya. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, atas pandangan umum seluruh fraksi-fraksi DPRD Kota Metro, baik yang berupa pertanyaan, pendapat, saran, himbauan, dan kritik yang telah disampaikan, perkenankan kami menyampaikan jawaban, tanggapan, dan penjelasan sebagai berikut. A. Terkait belum tercapainya target pendapatan asli daerah atau PAD, termasuk pajak daerah hingga 100%. Beberapa hal yang dapat kami sampaikan antara lain. 1. Untuk pajak bumi dan bangunan atau PBB, pemerintah Kota Metro menargetkan 8 miliar. Akan tetapi angka ketetapan PBB tahun 2024 sebesar 6 miliar. Target ini memang pasang cukup tinggi dengan harapan ada realisasi piutang dari tahun-tahun sebelumnya. Namun sayangnya piutang yang masuk belum sesuai dengan harapan. 2. Pada sektor biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB, kami mengalami penurunan potensi penerimaan karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat. Nilai batas bebas pajak NPO PTKP dinaikkan dari semula 60 juta menjadi 80 juta. Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah kendala proyeksi secara tepat dikarenakan BPHTB merupakan satu-satunya mata pajak di mana tingkat intervensi pemerintah untuk optimalisasi sangat rendah, serta kondisi real terakhir transaksi yang dilakukan pengembang tanah kaplingan yang rata-rata harganya di bawah NPO PTKP. Kondisi ini akan menjadi evaluasi kami untuk menetapkan target yang tidak berdasarkan kebutuhan belanja tetapi berdasarkan potensi yang ada. 3. Untuk retribusi daerah, salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur layanan untuk memudahkan wajib retribusi dalam membayar, sehingga pencapaian belum optimal. Ke depan kami akan berupaya memperbaiki hal ini dengan mencari solusi atas hambatan-hambatan yang ada. B. Terkait kinerja jalan dan infrastruktur, dapat kami sampaikan bahwa benar adanya dalam LKPJ tahun 2023, indeks kinerja jalan mantap Kota Metro dilaporkan mencapai 82%. Namun pada LKPJ tahun 2024, angka tersebut menunjukkan penurunan menjadi sekitar 70,18%. Penurunan ini terjadi karena adanya dinamika perubahan status jalan dan metodologi perhitungan tingkat kemantapan jalan yang lebih akurat dan terfokus pada jalan yang berstatus jalan kota. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat dan terukur mengenai kondisi infrastruktur jalan utama yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Metro. Data kemantapan jalan kota tahun 2024 menunjukkan bahwa dari total 387,307 km jalan kota sepanjang 115,49 km berada dalam kondisi tidak mantap, rusak ringan 57,19 km dan rusak berat 58,3 km. Dengan demikian, panjang jalan kota yang mantap adalah 271,817 km atau sekitar 70,18%. Di samping itu, kemungkinan penyebab utama penurunan indeks kinerja jalan mantap dapat disebabkan antara lain: 1. Perubahan kondisi jalan. Seiring berjalannya waktu, beberapa ruas jalan kota yang sebelumnya dalam kondisi mantap dapat mengalami penurunan kualitas akibat faktor usia, volume lalu lintas, cuaca, dan keterbatasan anggaran pemeliharaan pada periode tertentu. 2. Prioritisasi penanganan
Anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalan yang terbatas lebih diprioritaskan pada ruas-ruas dengan tingkat kerusakan atau vitalitas yang lebih tinggi, sehingga beberapa ruas dengan penurunan kondisi belum tertangani secara optimal. 3. Validasi data yang lebih ketat. Adanya upaya validasi data kondisi jalan yang lebih komprehensif pada tahun 2024. Sedangkan terkait dengan terjadinya pengurangan panjang jalan dari 550 km lebih LKPJ tahun 2023 menjadi 413,09 km LKPJ tahun 2024, perlu kami sampaikan bahwa ini disebabkan oleh adanya pembaruan data dan perubahan status jalan yang lebih akurat. Data 550 km lebih pada LKPJ tahun 2023 mencakup keseluruhan panjang jalan di kota metro, termasuk jalan lingkungan. Sementara itu data 413,09 km pada LKPJ tahun 2024 dan data terbaru yang kami sampaikan sebesar 387,307 km secara spesifik merujuk pada panjang jalan yang berstatus jalan kota berdasarkan surat keputusan atau SK Wali Kota yang ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2023. Selanjutnya, terkait target peningkatan indeks kinerja jalan yang akan menjadi pijakan pembangunan 5 tahun ke depan. Kami memahami betul urgensi penetapan target ini sebagai panduan pembangunan infrastruktur jalan yang terukur dan akuntabel. Saat ini dalam tahap melakukan kajian dan pendalaman yang komprehensif terkait hal tersebut, sejalan dengan proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2025-2029 yang sedang dilaksanakan. C. Angka kemiskinan sebesar 6,78%, bin plus 12.300 jiwa dinilai masih cukup tinggi untuk ukuran kota metro. Demikian juga tingkat pengangguran terbuka dan penyerapan tenaga kerja masih rendah. Dapat kami sampaikan bahwa angka kemiskinan tahun 2024 sebesar 6,78% mengalami penurunan dari tahun 2023 yang sebesar 7,28%. Capaian angka kemiskinan kota metro tersebut sudah lebih baik dari capaian angka kemiskinan Provinsi Lampung dan angka kemiskinan nasional. Pemerintah kota metro telah mengimplementasikan strategi multidimensi, di antaranya pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui program bantuan sosial terarah seperti PKH, bantuan sosial kesehatan, ketenaga kerjaan, pangan, dan sembako. Yang kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan akses dan kompetensi tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, dan ekonomi kreatif, serta upaya menarik investasi dan mengendalikan inflasi. Ketiga, pengurangan kantong kemiskinan dan peningkatan akses infrastruktur yang bertujuan untuk mengatasi disparitas wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penyediaan infrastruktur dasar. Untuk selanjutnya akan menjadi perhatian kami untuk dapat lebih ditingkatkan agar dapat lebih menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Selain persoalan kemiskinan dan pengangguran, Wasis yang merupakan juru bicara fraksi di DPRD Kota Metro ini juga mempertanyakan persoalan infrastruktur. Wasis mempertanyakan indeks kinerja jalan berkategori mantap pada tahun 2024 yang hanya mencapai 70% saja. Padahal menurut Wasis, indeks kinerja jalan berkategori mantap pada tahun 2023 telah mencapai 82%. Wasis juga mempertanyakan data panjang jalan yang berbeda antara tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, panjang jalan Kota Metro ditegaskan Wasis mencapai 500 km lebih. Sedangkan pada tahun 2024, panjang jalan di Kota Metro hanya lebih kurang 400 km. Wasis secara tegas meminta pihak eksekutif melakukan klarifikasi terhadap perubahan data panjang jalan ini. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso akhirnya menanggapi hal ini. Bambang bahkan mengakui adanya penurunan kinerja jalan berkategori mantap dari 82 pada tahun 2023 menjadi 70% saja pada tahun 2024.
Penurunan ini terjadi karena beberapa hal mulai dari perubahan status jalan hingga perubahan metodologi perhitungan yang lebih ketat. Metodologi perhitungan indeks jalan berkriteria mantap pada tahun 2024 hanya didasarkan pada ruas jalan yang berstatus jalan kota saja. Sedangkan pada tahun 2023, kalkulasi indeks jalan berkategori mantap dilakukan dengan metodologi yang berbeda. Penetapan indeks jalan berkategori mantap pada tahun 2024 sendiri ditegaskan Bambang telah mengacu pada keputusan Wali Kota Metro tentang status jalan tertanggal 1 Desember 2023. Lebih lanjut, Bambang memaparkan panjang jalan Kota Metro tercatat 387 km lebih. Dari panjang jalan yang ada, sepanjang 115,49 km tidak termasuk dalam jalan berkategori jalan mantap. Hal ini ditegaskan Bambang dikarenakan sejumlah faktor, mulai dari faktor usia jalan, volume lalu lintas kendaraan, dan keterbatasan anggaran pemeliharaan jalan. Keterbatasan anggaran ini ditegaskan Bambang juga berdampak pada menurunnya kualitas jalan sehingga tak bisa dikategorikan ke dalam jalan berkategori mantap. 2021 dan 2022 pencapaian bisa lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, kami perlu mendapatkan penjelasan mengenai indeks kinerja. Mengenai indeks kinerja jalan. Mengenai indeks kinerja jalan mantap sampai dengan tahun 2024. Di dalam laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota tahun 2023 bahwa indeks kinerja jalan mantap yang direalisasikan Kota Metro telah mencapai 82%. Akan tetapi di dalam LKPJ tahun 2024, data indeks kinerja jalan mantap hanya 70%. Ada apa dengan penurunan indeks kinerja jalan mantap yang sangat tajam ini? Selain itu, ada data yang perlu diperjelas oleh Saudara Wali Kota Metro. Mengenai data kondisi jalan Kota Metro, dalam LKPJ tahun 2023 dilaporkan panjang jalan Metro berdasarkan SK Wali Kota Metro sudah mencapai 550 km lebih. Akan tetapi di dalam LKPJ tahun 2024 ini hanya 413,9 km. Ada apa dengan pengurangan panjang jalan ini? Panjang jalan sudah dikurangi, akan tetapi indeks kinerja jalan malah semakin turun. Selanjutnya, berdasarkan data dalam laporan keterangan pertanggungjawaban yang akan menjadi pijakan pembangunan 5 tahun ke depan, kiranya Saudara Wali Kota dapat menjelaskan berapa persen kenaikan indeks kinerja jalan yang direncanakan, baik itu jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Saudara Wali Kota, hadirin beserta rapat paripurna yang berbahagia, di dalam laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota tahun 2024 diuraikan bahwa salah satu indikator kinerja utama yang tertuang di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah adalah menurunnya jumlah penduduk miskin. Untuk ukuran sebuah kota kecil, angka 6,78% penduduk miskin rasanya masih terlampau tinggi. Dengan jumlah penduduk di tahun 2024 sebanyak 182.293 jiwa, maka angka penduduk miskin kita mencapai 12.300 jiwa. Demikian juga dengan tingkat pengangguran terbuka dan penyerapan lapangan kerja yang rendah menunjukkan intervensi program pemerintah baik pusat maupun daerah Kota Metro belum berjalan efektif. Atas nama pimpinan Dewan, perkenankanlah kami sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Wali Kota Metro, Wakil Wali Kota Metro, dan anggota Forkopimda serta seluruh hadirin yang berkenan mengikuti jalannya rapat paripurna hingga saat ini. Sekaligus mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam kami memimpin rapat paripurna pada hari ini. Harapan kami semoga yang kita laksanakan pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi Kota Metro yang sama-sama kita cintai. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna hari ini kami tutup. Sekian atas perhatiannya. Diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.